Pak, mana nih Pak? Katanya ada tamu lagi malam ini. Iya, ini lagi telepon nggak dijawab-jawab. Apa di jalan kali ya? Nggak ada sinyal nih banyak. Nggak ngerti dah. Tapi tenang aja Pak. Saya punya peralatan canggih yang bisa menangkap keberadaan dia. Luar biasa. Ini dia Pak. Jangan salah, meskipun ini barang jadul, tapi ini kita bisa ngedetek. Oh, I see. Keren. Mantap. Oh gitu namanya. Bukan diginin. Oh ya, sekali itu juga bisa. Itu juga bisa. Oke, nah ini udah sedikit lah gambarnya. Ntar kuning dulu. Iya. Naikin. Keluar tuh. Ada sini. Nah, ini Pak. Iya, semut itu kelihatan. Iya. Semut ya? Iya. Lu nggak pakai antena ya? Nggak pakai Pak. Ini sinyal ini. Apa? Satelit. Iya. Nah, ini bukan? Oh, iya tuh dia tuh. Iya. Siapa namanya Pak? MJ. Woi. Halo Pak Iwan. Oh, Bisa nyahut. Soalnya keren kan? Kedengeran gak nih? Pak Iwan nih. Hei. Iya tuh. Lagi nunggu dipanggil nih. Tapi mau kemari. Ini ada di mana posisinya? Gue di studio. Posisi di mana posisi? Posisi di belakang nih mah. Hah? Udah kesini lah cepetan. Udah mau mulai nih. Ya. Iya. Ayo cepetan. Sini. Ada tuh, hilang lagi tuh. Nah, Ya, udah. Emang ada tadi capek. Saya cuma bertahan 1 menit emang. Oh, oke. Nah. Iya. Nah, tinggal nunggu MJ berarti Pak. Iya. Udah dipanggil pakai satelit, tinggal asal dia tahu tempatnya buat di teleporting. Banyak video gitu, dari satu titik itu di spot itu, ditembak pakai laser, muncul situ ntar. Oh, nggak kosong nggak? Mudah-mudahan ya. Tahu-tahu kaki pindah ke tangan pindah ke kaki kan. Lucu juga kan, belum teleporter karena belum sempurna Pak. Betul dia bentuk-bentuknya. Iya. Benar. Soalnya canggih sekarang Pak. Muncul kan? Luar biasa kan? Ini canggih banget loh tadi. Kita lihat di Canggih sini. banget kelihatannya aja nih kayak barang jadul. Sebetulnya dia menyimpan potensi-potensi yang menjadikan dia sebagai sebuah peralatan yang luar biasa. Untung masih itu. Itu dia. Periksa dulu. Ada yang hilang nggak? Beneran. Bener utuh ya. Alhamdulillah. Teknologinya baru dicoba, lu orang pertama sudah kita coba. Jadi kalau gagal ya maafkan. Iya, berkerasan itu mulai menyusut, hilang sedikit. Ngeri banget itu, Pak. Tapi siapa sih tiba-tiba ngomong Pak? Kalau nggak salah namanya MJ deh kalau nggak salah. MJ namanya ya. Oh, nggak ngerti, nama Berarti aslinya pacarnya berapa? ini ya, pacarnya Spider-Man. Hah? Iya. Mulan Jamilan ada. Oh, Mulan Jamila. Mulan Jamila. Gue pikir Mary Jane, pacarnya Peter Parker di Spider-Man. Bukan ya? Ini Mary Jane kena kutuk kalau. Kenal di mana Pak? Di kampus apa di mana sih? Di Depok ya? Kampus. Di Depok. Kita main ke Depok. Junior tadi junior. Ya. Junior maksudnya? Kuliah di UI juga. Oh, di UI juga. Oh, Kalau nggak salah jurusan? ambil mesin terus dihukum. Oh, dihukum. Iya. Emang berapa banyak yang diambil? Semuanya dihukum gitu. Ya, sebenarnya dihukum. Enggak kira ngambil mesin. Mesin diambil sih, jangan diambil lah, kesian anak nggak bisa praktikum nanti. Kalau ambil komputer kan udah banyak. Iya. Ya, ambil mesin dia. Mesin ya. Mesinnya mesin apa? Sebenarnya mau pertanyakan juga sih, mesinnya buat apa gitu? Nah, iya. Tapi bener siapa ini? Nggak, tidak semua orang Kayaknya. gue izinkan datang ke sini nih. Nggak jauh-jauh dari bau sampah deh. Ada lalu tidak lewat. Pantesan dari tadi kok kayaknya baunya agak aneh-aneh ya. Jadi orang-orang situ pasti yang unik deh. punya Unik-unik sesuatu ya. yang unik. Jadi guys, hari ini kita kedatangan lagi tamu dari yang sudah berhasil kita datangkan lewat teleporting yang baru ditemukan tadi sore. Kasih inspirasi sesaat. Saat di podcast Menghimbau Hijau. Menghimbau Hijau ini tetap kita pasti akan berbicara soal lingkungan ya. Ya, sustainability. Tadi begitu Pak Iwan bilang, pokoknya berbau-bau sampah. Ya, memang ternyata salah satu yang berhasil dihilangkan oleh teleporting ini adalah baunya nggak ikut. Meskipun tadi mungkin lu bergaul dengan sampah, Jelas. untungnya baunya nggak ngikut Pak. Untung baunya. Kalau nggak ngikut, gua nggak jadi Pak. Ya, Gua oke. bapak aja yang wawancara deh. Tapi emang harus mau kayak gitu. Harus mau kayak gitu ya. Iya. Spesifiknya apa sampah itu? Maksudnya bergelut dengan sampah tuh jadi pemulung. Nama asli siapa? Nama asli Mary Jane. Nama asli Michael Jordan. Oh, Michael Jordan. Oh, keren banget. Aduh, jangan datang Michael Jordannya marah lagi.
agak ada cocoknya nggak waktu itu ada? Ada. Ada. Giginya. Nama asli Mujahid sebenarnya. Gak tahu tiba-tiba teman-teman manggil MJ gitu kan. Oh, dari Mujahid diambil M sama J-nya doang. Iya. Iya, iya. Yang lainnya nggak Bisa. diterima. Pakai cara itu nggak bubur kuning, bubur merah? Enggak ya. Enggak ya. Untung yang gue M sama J. Kalau M sama H kan repot manggilnya. MA. Ah, iya, iya. Ya kan? Ada yang marah deh dulu. Iya, ada yang marah lagi nanti. Nah, terus lu tadi dibilang sama Pak Iwan kan lulusan teknik juga, UI juga ya. Teknik juga ya. Teknik mesin. Mesin sampah. Mesin mah kedokteran. Kedokteran? Mah kedokteran mesin. Oh, kedokteran mesin. Oh, iya, iya. Oh gitu. Dokter mesin juga perlu di dokter ya. Iya. Terus lulus cari kerja. Mungkin pas pandemi mungkin ya tuh mulai aware sama isu-isu lingkungan, kecemplung di permagotan gitu kan. Ada interest, ya udah cari kerja, dapat di SMAI, Sekolah Sampah Indonesia. Wow. Sekolah Sampah Indonesia. Kok SMAI? M-nya dari mana? ada M-nya kan di sampah tuh. Masa-masain banget. Sekolah Sampah Indonesia sih SSI dong. Bukan SMAI. Ada sekarang nggak bisa disalahin. Ya, saya. Tapi tadi ngomongnya soal permagotan. Tidak semua orang tahu magot loh. Coba jelasin ke teman-teman di sana. Magot itu apa sih? Magot itu belatung sebenarnya. Oh, belatung. Cuma dia dari lalat yang berbeda. Dia sehat, nggak mampir ke makanan kita. Sama lalatnya itu namanya lalat tentara hitam atau black soldier fly. Nah, dia punya usia yang cukup lama. Pas jadi larva, pas jadi belatung, selama hidupnya bisa jadi sampai 30 hari itu dia makan. Apa yang dimakan? Makannya sampah organik. Dia nggak kena obesitas. Alhamdulillah justru kita nyari magot obesitas. Justru harus obesitas dia. Harus. Berarti nggak pernah ada kata diet dong si magot Iya. ini. Kalau diet malah nggak menguntungkan. Berarti nggak laku dong teori-teori diet di magot ini ya. Itu sebetulnya ini berkaitan. Oh, berkaitan. Iya. Kaitan Jadi magot gimana? itu lebih suka makan yang minyak, nasi padang, gitu kan, Oh. santan, gitu kan. Oh. Kalau dia makan buah, sayur-sayuran, Ah. krucil-krucil. Oh. Jadi dia kayak sama kayak manusia sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi emang dicari obesitas. Betul. Makanan daging, ya kan? Ah, Saya suka daging. Jadi Minyak. buat teman-teman yang lagi diet jangan ditiru cara hidupnya magot. Nanti malah tambah gemuk dia ya. Itu permagotan. Permagotan. Terus diterima di SMAI. Sekolah Tapi sebenarnya Sampah. diterima itu lembaganya masih baru didiriin. Belum ada lembaganya waktu itu. Belum. Awal. Kalau legal itu belum ada. Terus saya Oh, makanya lu diterima. Ya kan? Kalau udah ada nggak diterima kayaknya deh. yang cocok sama sampah juga kayaknya ngeliat gitu ya. Ah, iya, iya, iya. Ngeliat profiling ya. Profilingnya ini kayak sampah banget gitu ya. Cocok itu sama magot. Iya, iya. Sampah banget ya. Iya. Terus Ditaruh di situ sebagai Pramuria. Pengembala magot. Gembala magot. pokoknya dia suruh ngembangin dah tuh lembaga. Oh, lembaga ini kemana fokusnya? Sebenarnya awal mah nggak tahu mau ngapain. Terus ya udah sambil berjalan baru tahun depan kayaknya tahu mau ngapain. Oh. Mau ngapain tahun depan? Ngapain sampah. Iya, 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 iya. Jadi sekolah SMAI ini baru berdiri tahun ini. Secara legal baru Agustus ini. Oh. Hmm. Agustus Ini. 2024. Oh, masih muda banget. Masih muda banget. Iya. Jadi masih baduta. Bayi di bawah 2 tahun. Jadi 22 tahun. Iya. Buat naik dari Baduta juga masih lama. Iya. Waduh, tak ada aja. Kan gue lagi bikin dokumenter soal imunisasi. Ada istilah baru kayak baduta itu, selain balita. Tapi di usia yang masih muda ini sudah ada kegiatan nggak sih? Udah. Sekolah sampah ini. Udah. Ngapain tuh? Khususnya emang jadi kalau di kita tuh sebenarnya kan emang sampah itu pas kita lihat datanya ternyata sumber paling utamanya itu dan 60% itu dari aktivitas rumah tangga. Maksudnya suami istri gitu, aktivitas suami istri rumah tangga. Suami istri itu sama produksi suami istri itu. Orang masih lajang loh. Masih Kayak lajang. gitu. Oh, iya, Ngerti, iya. nggak nyampe Ngerti. nanti. Tadi bilangnya rumah tangga, aktivitas rumah tangga. Iya. Oh, iya. Jadi emang dari masyarakat kan berarti kan. Secanggih apapun teknologi buat ngolah sampah Indonesia, nggak cocok kalau SDM-nya belum kembangin kan. Kayak kita ngeliat, ya udah emang nih fokus ke SDM, memang harus dari fokus ke SDM-nya gitu.
SDM itu maksudnya masyarakat. Masyarakat. Jadi akan selalu mengadakan penyuluhan gitu, kampanye gitu ya, edukasi, sosialisasi gitu ya. Dengan cara apa? Sosialisasinya maksudnya menjemput bola atau mengadakan acara-acara mereka hadir. Nah, itu kita bikin dari 3 pilar, Pak. Jadi pertama buat pendidikan, pendidikan untuk mengubah perilakunya. Karena kesadaran itu juga masih susah banget dari masyarakat. Itu mau PR terbesar kita itu. Iya. Nah itu kita incer juga ke anak-anak. Soalnya kalau buat ngasih pendidikan ke orang udah gede banyak perhitungan. Perhitungan apa? Maksudnya perhitungan? Ya ini saya bilang emang saya dapat apa gitu kan. Oh, kembali lagi ke masalah duit gitu ya. Ujung-ujungnya duit itu ya. Udah. Kalau dia udah sadar, udah ada kemauan, gimana cara milahnya, gimana cara ngolahnya gitu kan. Kita fokus ke keterampilan. Oh iya. Itu pilar 1 sama 2. Pilar ketiga, nah ini bakalan ngobrol banyak sama Bang Iwan nih soal keahlian. Bedanya keahlian sama keterampilan apa? Apa ya Bang? Misal nih industrialisasi lebih advance ini ya. Yes, kayak insinerator orang Indonesia banyak yang nggak tahu Bang insinerator kan. Itu buat ini kan, buat ngangkatin tahu. Bikin gorengan. Oke, sekarang gue mau nanya kenapa Agustus berdirinya? Kenapa Agustus? Nggak ada alasan. Ada Agusnya. Enggak. Kalau gue ngelihatnya karena dia nyebutnya kan sekolah sampah sesuai tahun ajaran ya. Oh, enggak juga. Kan biasanya tahun ajaran tuh mulainya Agustus, September ya kan. Kan ada penerima siswa baru. Ya kan? Kalau sekolah yang normal kan menerima siswa barunya itu kan anak-anak segala macam. Berarti sekolah sampah, muridmu sampah ya. Penerima siswa baru. Tergantung intonasi loh Bang. Tergantung intonasi. Murid lu sampah semua. Iya. Ada plastik, ada kardus. Gua kebayang gitu kalau gurunya datang ke kelas absen. Oke, saset. Oke. Terus tabung organik hadir. Styrofoam hadir gitu kan. Pempas hadir gitu. Kardus hadir. Bukan gitu ya? Oh bukan. Karena siapa tahu teman-teman di rumah juga bingung kenapa namanya sekolah sampah. Ya. Sekolah, kenapa namanya sekolah sampah, nggak pengelolaan sampah atau apalah gitu. Kenapa pakai nama sekolah? Dan kenapa tadi makanya gue bilang kenapa Agustus? Jangan-jangan emang dia mendidik sampah gitu kan. Kalau ajaran sendiri. Iya, atau ajaran kurikulum merdeka. Merdeka banget. Dapat bos enggak ya? Dapat bos enggak ya? Kenapa milihnya sekolah? Namanya, jargonnya sekolah sampah? Sebenarnya ya sekolah itu emang identik tanggung jawabnya tuh buat ngedidik ya. Sebenarnya waktu awal dicemplungin saya emang terima aja kan sebenarnya. Kecemplung berarti itu. Kecemplung gitu. Daripada saya tenggelam itu saya nyelam kan. Kira apa yang cocok ya? Ya sekolah sampah kita jadi punya tanggung jawab lebih buat mendidik, mengubah perilaku. Dan memang ya itu sejalan sama visi kita, khususnya kita memfokus ke masyarakat, membuat perilaku. Pertanyaannya, yang namanya guru kalau ngajar dia kan mempersiapkan dulu materi kan? Betul. Paling tidak ada pembelajaran dulu sebelum yang dia diserap dulu kan, baru dia bisa ngajar muridnya. Kalau kamu, aduh, gimana cara ngasih tahu orang sebenarnya? Apakah emang benar kamu sudah mempelajari sebelumnya? Aduh. Apa learning by doing? Learning by doing lah ya. Iya. Tapi kita masih belajar sih, masih banyak belajar. Khususnya dalam ranah pendidikan dia, karena pendidikan nggak sembarangan ya. Salah didik ya salah jadinya. Kita juga masih belajar tuh kayak misal bikin RPP gitu. Tapi ada gitu ini juga, ada RPP-nya juga gitu. Itu karena kita mau mulai masuk ke sekolah. Gitu. Jadi ini kalau gua sangkut pautkan gitu, kenapa juga namanya sekolah sampah? Karena mungkin juga punya visi kalau pembelajaran ini juga akan dimasukkan sebagai materi ajar di sekolah. Betul. Karena pendidikan lingkungan di Indonesia itu masih minim. Betul. Minim banget. Tapi sekarang ada P5. Nah, itu pintu masuk kita gitu. P5. Ya, P5 itu apa? Nggak tahu P-nya berapa. Banyak banget P5. PPD. Iya. Dulu kan ada P4. P4 iya. Naik satu tingkat jadi P5. Jadi P5. Ini kayaknya beda deh P4 apa? P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Masih apa? Masih apa nih? Satu lagi apa tambahnya? Yang kelima. Iya. Project penguatan
profil pelajar Pancasila. Itu P5 itu sekarang udah diprogramkan oleh pemerintah apa gimana? Udah Sudah masuk merdeka. Merdeka dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. TK Oh, juga ada semua. TK juga ada. P5 itu. Itu jalan masuknya. di jalan masuknya. Karena itu ada satu tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu yang sangat inline dengan kita. Tuh. Tapi baru sedikit tuh kan. Maksudnya di antara tema-tema yang lain juga banyak gitu kan. Dan gurunya biasanya nggak ngerti Nggak ngajarinnya. Sekolah sampah ini akan hadir sebagai provider kah atau sebagai partner kah bagi sekolah? Partner. Partner. Seperti apa kurang lebih kerjasamanya sama sekolah? Ya kita udah nargetin satu sekolah pilot project dulu satu sekolah sampai beneran tuh jadi sekolah Percontohan. unggulan. Unggulan. Sebenarnya kalau sekolah-sekolah yang bawa lingkungan itu udah banyak, ada programnya di Batar. Kita udah ngobrol, tapi mostly kebayangannya tuh Adiwiyata itu cuma administratif aja ya, bukan mengincar perubahan perilaku siswanya pas lulus. Emang. Administratif banget gitu kan, bahkan sampai ada konsultan buat dapetin Adiwiyata. Syarat-syaratnya ada yang penting terpenuhi. Nah kita ngapain kayak gitu? Karena yang pengen kita bentuk generasinya. Iya. Iya, bukan penghargaannya, bukan awardnya gitu ya. Kita nggak ngejar itu ya. Kita ngejarnya cewek. Oh enggak? Iya. Tapi gimana kalau lu bawa sampah? Lagi-lagi bawa sampah di singgung-singgung. Tapi kembali ke soal sekolah. Pemilihan sekolahnya gimana? Memilih yang negeri kah atau yang swasta kah? Karena begini, sudah banyak sekolah alam. Kalau lihat dari namanya aja udah keberatan, udah pasti berhubungan dengan alam, berhubungan dengan lingkungan ya kan. Mungkin agak susah dimasukin ya kan, karena mereka sudah punya program sendiri mungkin ya. Nah itu kayak gimana kayak pemilihan sekolahnya? Kita udah nge-screening kan. Kayak, udah kita ambil yang paling mudah, sekolah yang udah Adiwiyata aja. Bahkan sekolah alam lebih jauh lebih mudah lagi. Cuma gak dibutuhkan kita bisa jadi. Iya, Merasa lebih pintar mereka. Iya, mereka mungkin lebih paham kita ngajarin apa jadinya. Gitu. Iya. Ya udah kita berpikir kalau sekolah itu semakin ibaratnya belum seterkenal itu, terus kita angkat dengan lingkungan, itu semakin seksi kita. Iya. Cuma mungkin yang perlu jadi syarat utamanya adalah dari leader, dari kepala sekolahnya itu dia mau nggak? Karena kalau misalkan dari kepala sekolahnya itu nggak mau atau ribet, masih nggak terbuka itu, nggak seterbuka itu, nggak sepeduli itu sama lingkungan, malah mentok-mentokan kan kita. Jadi kunci kita di situ dulu. Kalau dari leader saya udah mau, ya kan? Kepala sekolah nyuruh ke guru pasti ya nurut-nurut aja. Tak peduli itu sekolah negeri atau sekolah swasta. Nggak peduli. Apapun itu lah ya. Tapi maksud gue, tapi kalau swasta mungkin kan gue ngeliatnya ya secara birokrasi mungkin hanya terbentur pada sekolah itu aja. Tapi kalau sekolah negeri kan mungkin akan berbenturan sama dinas segala macam gitu kan. Nah itu gimana? Jadi kendala juga apa enggak? Karena misalnya mau masuk sekolah negeri nih. Nah negeri itu kan biasanya terafiliasi sama Dikbud segala macam. Nah itu gimana cara menembus sekolah negeri kalau memang ada sekolah negeri? Sebenarnya kalau mau gandeng ini sebenarnya kritik juga ya. Ini mungkin disclaimer juga. DLHK itu sebenarnya punya program buat ke Adiwiyata, kan salah satu program Adiwiyata. Salah satu program DLHK. Cuma emosi mereka tuh nggak tahu sebenarnya cara ngedidik, cara ibaratnya ngasih ngebentuk sekolahnya itu gimana. Makanya Adiwiyata itu bukan jemput bola, justru sekolahnya yang mau Adiwiyata ngajuin. Iya. Padahal yang punya target untuk bikin sekolah Adiwiyata kan DLHK kan. Iya. Seharusnya mereka yang ngejemput bola kan. Saya mau bentuk sekolah ini jadi Adiwiyata ini. Enggak gitu kan. Nah kebanyakan ya mereka ya mungkin kelas sama pemerintah gitu sih, cuma cari panggung dokumentasi buat laporan. Formalitas gitu. Nah itu sebenarnya pintu kita di situ. Kalau misalkan nanti berbenturan dengan LHK, rasanya kayak bukan berbenturan, justru kita saling membantu gitu kan. Harusnya gitu. Iya. Bantu ya. Dan buat terjun langsung ke sekolah itu nggak rajin itu. Kayaknya dari dinas tuh. Mungkin kurang ininya, kurang itu. Ongkos ya? Bukan. Payungnya nggak ada. Oh terjun kan? Terjun payung. Di antara sekolah-sekolah udah berapa sekolah sih yang di approach? Ini doain aja semoga nih satunya jadi. Kita udah ngobrol sama Kemseknya, terus udah ngobrol, udah propose juga desain kurikulum kita, timeline kegiatan. Dan itu yang masuk ke P5, kita udah ngobrol sama koordinator P5-nya juga di situ. Ya kita targetin Januari langsung mulai. Januari tahun depan. Semester depan. Ada dari liburan sekolah. Ada liburan ya. SMA, SMP. SD. SD. Oh, negeri.
negeri. SD negeri. Nah, Lebih seneng ngajarin anak SD apa SMA? Sebenarnya kalau seneng mah enakan SD, beda-beda sih emang. Oh, gitu. Ya, karakternya ya kalau Kirain sambil nyari-nyari loh. Iya kan masih bujangan, ya kan? Klasik. Lu Masih jauh. Kan masih bujangan nih guys. Iya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikutan perjuangannya dia samai membersamai. Nah, balik tadi ke soal sekolah tadi ya. Tahu nggak kemarin ada kasus yang bukan kasus ya, cuma ada curhatan orang tua gitu ya. Ada tugas dari sekolah untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna ya kan. Misalnya dikasih waktu sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Harapannya orang tua itu ketika anak-anak dapat tugas itu adalah dia mengolah sampah yang ada, yang sudah ada. Diminta mengolah sampah yang ada di sekolah. Mereka pungutin lah segala macam sampah-sampah plastik dan lain-lain. Gak cukup nih kuotanya. Ketika kurang sampahnya,